Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum adat Dayak Kanayan dan penerapannya dalam salah satu kasus yang ada. Sumber utama dari pembahasan singkat ini adalah Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta sumber pendukung yang lainnya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Masyarakat Dayak di Kalimantan menjalani kehidupan bermasyarakat berpedoman pada falsafah kehidupan yang dituangkan dalam bentuk semboyan atau falsafah yang biasa disebutkan, yakni Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Falsafah tersebut terdiri dari 3 bagian yang mengandung makna tersendiri, yakni adil Kak Talino berarti berlaku adil terhadap sesama manusia atau talino. Secara lebih mendalam, maknanya adalah dalam mengarungi kehidupan di dalam bermasyarakat, seseorang individu harus berlaku adil terhadap individu ataupun kelompok yang lainnya. Bacuramin Kak Saruga mengandung arti bahwa dalam kehidupan ini, manusia harus mendasarkan pada kehidupan surgawi atau saruga. Artinya manusia harus selalu berbuat baik seperti kehidupan di surga. Basengat Kak Jubata berarti bahwa manusia dalam kehidupan di dunia selalu pasrah dan menyerahkan segala nafas kehidupan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Jubata. Pokok pikiran yang terkandung di dalam falsafah di atas dikonkretkan diantaranya melalui pelaksanaan hukum adat. Hukum adat merupakan sarana mencapai keadilan atau adil Kak Talino dan menuju kebaikan Bacuramin Kak Saruga dan pasrah diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa Basengat Kak Jubata. Suku Dayak Kanayan sendiri merupakan bagian dari masyarakat adat yang merupakan bagian dari komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul keturunan di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam. Hukum adat Dayak Kanayan memiliki satuan wilayah teritorial yang disebut dengan Binua. Pengertian Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung atau dulunya disebut dengan radang atau bantang. Masing-masing Binua punya daerah otonomi tersendiri sehingga komunitas Binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum dari adat Binua yang lain. Setiap Binua dipimpin oleh seseorang Timanggung atau kepala desa atau Temenggung. Timanggung memiliki jajaran bawahan yaitu Pasirah atau pengurus adat dan Pangaraga atau pengacara adat. Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayan. Pada dasarnya hukum adat yang berlaku bagi orang Dayak Kanayan telah lama disadari sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma adat. Tidak jelas kapan siapa yang menetapkan aturan-aturan tersebut. Akan tetapi pengetahuan tentang hukum adat ini diperoleh bagi orang-orang Dayak dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum adat tersebut, maka Musyawarah Dewan Adat Dayak Kanayan tahun 1996 menetapkan sebuah keputusan nomor 65-DAK-DAK-AB-3-1996 tentang tata kerja pengurus adat dan tata cara pelaksanaan hukum adat Dayak. Secara internal dilakukan sosialisasi yang lebih kontinu khususnya oleh para fungsionaris dan dewan pengurus adat di wilayah kampung masing-masing, sehingga masyarakat Dayak Kanayan memiliki persepsi yang baik tentang keberadaan hukum adat Dayak Kanayan ini. Bagi masyarakat di luar Dayak Kanayan dihimbau untuk dapat lebih mengenal dan mempelajari hukum adat Dayak Kanayan, sehingga dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma atau hukum, khususnya ketika berada di wilayah hukum adat Dayak Kanayan. Pemahaman yang baik terhadap hukum adat di antara orang Dayak Kanayan dan orang luar diharapkan juga dapat membantu terselesaikannya sebuah kasus hukum yang melibatkan kedua belah pihak secara lebih adil dan damai.
Misalnya pada salah satu kasus penghinaan, maka pelaku yang melakukan tindakan ini dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Hukum Adat Dayak Kanayan, yakni pasal 88 mengenai adat Makarana, di mana tertera dalam pasal Makarana tersebut bahwa barang siapa baik perorangan maupun kelompok yang melakukan penghinaan terhadap suatu kaum atau kepada siapapun, maka akan dikenai adat Makarana. Yang dimaksud adat Makarana ini adalah adat mengenai pelecehan atau penghinaan terhadap suatu kaum tertentu, khususnya bagi suku Dayak. Hukum adat ini bertujuan untuk memulihkan suasana kehidupan normal dan tentram di masyarakat adat atas apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menimbulkan keresahan yang terjadi. Maka sudah menjadi keharusan yang dinyatakan bersalah akan dikenakan sanksi adat Makarana dengan membayar denda sesuai dengan ketentuan adat. Setelah ritual upacara adat dilangsungkan dan mendengar langsung permohonan maaf dari yang bersangkutan, maka Dewan Adat dan para tetua serta tokoh akan memaafkan serta menghapuskan kesalahan dari yang bersangkutan. Maka dengan demikian selesailah sudah permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan hukum adat bagi orang Dayak. Demikianlah adat istiadat Dayak Kanayan dengan salah satu kasus adat Makarana. Semoga sajian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dan salam budaya. Semuanya surat diri sarabisnya ngijakna untuk doa rajaki minta kaya raya rama berasih selamat nijaga panah kita tangga 7 turun tangga 6 turun tangga 5 nijaga tangga 4 tangga talu nijaga tangga 2 dah tangga 1 dah turun laman panggegiat naik ke rumah katana